Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aldina Putri, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini aku bakal sedikit jelasin tentang keterkaitan UU Omnibus Law dengan kebijakan satu peta dan online single submission atau disingkat dengan OSS. Cangkupan pembahasan yaitu pengenalan Undang-Undang Omnibus Law serta dampak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dengan keterkaitan kebijakan satu peta dan online single submission atau OSS. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, ada apa sih dengan Undang-Undang Omnibus Law ini? Jadi, lantaran banyak kritik terhadap muatan isi undang-undang ini, khususnya dari pihak buruh hingga aktivis lingkungan yang menganggap bahwa undang-undang ini nantinya akan menguntungkan pelaku usaha semata dan mengesampingkan masyarakat menengah ke bawah dan lingkungan. Namun, di sisi lain juga terdapat pihak yang menganggap bahwa undang-undang ini akan memperlancar sistem investasi yang ada di Indonesia dan juga akan mengatasi berbagai persoalan tumpang tindih daerah dengan pemerintahan pusat. Pemerintah melalui Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini diharapkan akan mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% di masa depan, sehingga nantinya akan bisa terbebas dari jebakan atau jeratan negara berpendapatan menengah ke atas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan yang digunakan pemerintah adalah pertumbuhan investasi harus naik di atas 10%. Pemerintah melalui Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini nantinya akan bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang diharapkan naik lebih dari 5%, sehingga nantinya di masa depan Indonesia akan terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah ke atas atau middle income trap. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan yang digunakan pemerintah yaitu pertumbuhan investasi harus naik di atas 10%. 5% di masa depan, sehingga nantinya akan bisa terbebas dari jebakan atau jeratan negara berpendapatan menengah ke atas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan yang digunakan pemerintah adalah pertumbuhan investasi harus naik di atas 10%. Omnibus Law terhadap kebijakan satu peta atau One Policy Maps. Sebelumnya, apa sih kebijakan satu peta itu? Jadi, kebijakan satu peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang lebih akurat. Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan saat ini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hal ini karena sudah banyaknya kejadian dari persoalan tumpang tindih lahan yang ada di Indonesia. Dari sekian banyaknya persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan yang ada di Indonesia, maka kebijakan satu peta merupakan program penyelesaian yang sangat baik dari pemerintah. Selanjutnya, untuk saat ini,
Progres pembuatan atau penyelesaian kebijakan satu peta yang ada di Indonesia sudah mencapai 98%. Dari sekian banyaknya persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan yang ada di Indonesia, maka kebijakan satu peta merupakan program penyelesaian yang sangat baik dari pemerintah. Progres pembuatan atau penyelesaian kebijakan satu peta menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Darwin Nasution telah mencapai 98%. Hal ini Selanjutnya, Omnibus Law terhadap Online Single Submission atau OSS. Asal muasal Online Single Submission. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Jadi, dengan adanya momentum Omnibus Law ini nantinya akan berdampak pada lahirnya perizinan yang terintegrasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Oleh karena itu, nantinya Online Single Submission ini diharapkan untuk mengurangi adanya tumpang tindih kewenangan dan penataan kewenangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Omnibus Law terhadap Online Single Submission atau OSS. Asal muasal Online Single Submission. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Jadi, dengan adanya momentum Omnibus Law ini nantinya akan berdampak pada lahirnya perizinan yang terintegrasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Oleh karena itu, nantinya Online Single Submission ini diharapkan untuk mengurangi adanya tumpang tindih kewenangan dan penataan kewenangan yang ada di Indonesia. Sinkronisasi penggunaan Undang-Undang Omnibus Law ini akan dipandang lebih cepat, efektif, dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Omnibus Law dalam hal ini akan dapat meringkas tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga dengan berkurangnya jumlah peraturan perundangan, maka jumlah kewenangan yang diberikan peraturan perundangan tersebut juga akan berkurang, sehingga nantinya akan berjalan lebih efektif dan signifikan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Sofwan Djalil, akan mendorong penguatan fungsi tata ruang yang nantinya mewajibkan untuk setiap kecamatan mempunyai rencana detail tata ruang atau RDTR. RDTR ini akan ditampilkan secara online dan fungsinya yaitu nantinya investor dapat melihat secara langsung lokasi mana saja yang sudah disiapkan untuk investasi dan sektor yang diperbolehkan. Semakin baik sistem perizinan di suatu negara, quality control oleh pemerintah juga semakin baik. Namun, perizinan yang terlampau banyak justru menjadi barrier to entry yang membuat appetite for investing bagi investor di suatu negara menjadi rendah. Nah, apa sih barrier to entry itu? Jadi, barrier to entry dalam dunia usaha adalah hal-hal yang menghalangi suatu perusahaan masuk ke bidang usaha tertentu. Barrier to entry yang tinggi akan menyebabkan hanya beberapa perusahaan saja yang bisa masuk. Suatu perusahaan yang berhasil masuk dalam kategori barrier to entry yang tinggi akan dengan mudah menentukan harga. Hal ini karena terjadinya persaingan yang tidak terlalu ketat di dalamnya. Jadi, kesimpulan yang bisa disampaikan pada penjelasan ini, dengan adanya UU Omnibus Law di luar konteks kontroversialnya, undang-undang ini ternyata mempunyai sisi baik berupa inovasi di bidang perencanaan wilayah, yaitu One Policy Maps atau kebijakan satu peta dan Online Single Submission atau OSS. One Policy Map ini nantinya akan bertujuan mengurangi tumpang tindih lahan yang ada di Indonesia. Dan untuk Online Single Submission nantinya akan mengurangi tumpang tindih peraturan kewenangan yang ada di Indonesia. Jadi, kesimpulan yang bisa disampaikan pada penjelasan ini, dengan adanya UU Omnibus Law di luar konteks kontroversialnya, undang-undang ini ternyata mempunyai sisi baik berupa inovasi di bidang perencanaan wilayah, yaitu One Policy Maps atau kebijakan satu peta dan Online Single Submission atau OSS. One Policy Map ini nantinya akan bertujuan mengurangi tumpang tindih lahan yang ada di Indonesia. Dan untuk Online Single Submission nantinya akan mengurangi tumpang tindih peraturan kewenangan yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya akan mempermudahkan investor dalam penanaman modal. Dan untuk tujuannya nanti diharapkan Indonesia mempunyai perekonomian yang tinggi di masa depan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dan salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.